Shalom saudara, hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia sedang memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya di atas orang-orang percaya. Saudara, ada satu cerita menarik yang pernah terjadi di negeri kita di Indonesia ini, saudara. Kejadiannya itu pada tanggal 26 September 1965 di sebuah gereja yang berada di kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari itu sedang diadakan persekutuan doa, saudara. Seperti umumnya jemaat Tuhan yang hadir, ada mungkin kurang lebih 200 orang, mereka berdoa bersama-sama dengan pokok-pokok doa yang sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi pada malam hari itu, saudara, ada satu yang spesial. Ketika mereka tengah berdoa, tiba-tiba terdengar suara angin keras yang bertiup di tengah-tengah jemaat yang sedang berdoa itu, saudara. Dan banyak orang, mereka mungkin membuka matanya dan mereka menjadi takut dan khawatir. Ada apa ini? Dan begitu mereka merasakan angin itu dan suasana doa malam itu berubah, saudara. Dari doa malam yang biasa-biasa saja menjadi doa malam yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena orang-orang mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengangkat tangan, mereka menari, mereka bersorak untuk Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi. Dan ternyata keriuh rendahan itu tidak hanya terjadi di dalam ruangan itu, saudara. Orang-orang yang ada di kota, yang ada di luar gereja, mereka melihat, kedengaran ada suara angin seperti itu, dan mereka melihat ke gereja, saudara. Ada api yang sedang membakar gereja itu, dan mereka berbondong-bondong datang bawa kentongan. Ya, zaman dulu sirenenya itu pakai kentongan, saudara. Mereka membawa air dan mereka menuju ke gereja. Pada saat sampai ke halaman gereja, ternyata apinya nggak ada, saudara. Wow. Dan saudara, orang-orang menjadi kagum, mereka tercengang-cengang dan mereka heran. Ada apa ini? Ternyata api itu adalah api Roh Kudus, saudara. Api Roh Kudus yang sedang membakar jemaat Tuhan. Sehingga saudara, jemaat Tuhan yang berdoa malam hari itu juga orang-orang yang datang melihat mereka dilawat oleh Tuhan. Dan pada malam hari itu, saudara, mereka banyak yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Mereka mengakui dosa mereka, dosa kemarahan, kebencian, mereka dendam, bahkan mereka jimat-jimat dibakar, saudara. Dan semenjak peristiwa malam hari itu, terjadi kebangunan rohani yang besar di kota Soe dan di Pulau Timur, juga di pulau-pulau lainnya, saudara. Dan ratusan misionaris dikirim melalui kota itu ke pulau-pulau yang terpencil, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, saudara. Wow, luar biasa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, saudara. Dan murid-muridnya memegang janji Tuhan itu. Dan dikatakan firman Tuhan di dalam Kisah 1 ayat 14. Ketika murid-murid itu menerima janji Tuhan, mereka berkumpul di Yerusalem setiap hari. Untuk apa, saudara? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-6, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kejadiannya mirip seperti di Soe, saudara. Wow, luar biasa. Dan inilah pertama kalinya Roh Kudus turun di tengah-tengah orang percaya. Dan dikatakan mereka, rasul-rasul ini berkata-kata melalui bahasa-bahasa asing. Atau seringkali lazim kita sebut bahasa roh, saudara. Jadi saudara, dikatakan bahwa pada saat murid-murid berdoa, terdengar suatu bunyi seperti tiupan angin keras turun dari langit, memenuhi seluruh tempat di mana mereka berkumpul. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Dan pada saat itu juga mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah orang percaya, saudara, pada saat itu, di waktu yang bersamaan, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia sedang berkumpul di Yerusalem untuk memperingati apa yang mereka sebut Hari Raya Shavuot. Hari Raya Shavuot ini yang mengandung arti hurufiah minggu-minggu adalah hari pesta panen gandum dan memperingati hari turunnya 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Jadi orang-orang diaspora, orang-orang Yahudi diaspora dari seluruh dunia mereka datang ke Yerusalem. Oleh karena itu tidak heran bahwa orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak di tempat itu dan mereka bingung bagaimana rasul-rasul itu dapat berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, saudara. Orang-orang Yahudi ini tinggal di Mesir, di Persia, Asia, Arab, Libya, dan daerah lainnya. Dan mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang mereka pergunakan di negeri asal mereka. Orang-orang Yahudi itu tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, saudara, bukankah mereka semua ini orang Galilea? Dengan kata lain, menurut bahasa saya, saudara, bukankah orang-orang ini cuma nelayan? Mereka orang-orang yang sederhana, tidak terpelajar. Tetapi kenapa mereka bisa berbahasa kita, berbahasa asing? Dan apa yang didengar oleh orang-orang Yahudi itu? Para rasul sedang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara, ketika rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Murid-murid Yesus yang pada waktu gurunya dulu ditangkap, mereka lari terbirit-birit ketakutan. Kini mereka menjadi orang-orang yang militan. Juga saudara Petrus, kita tahu dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak mengakui Yesus itu gurunya, Tuhannya. Tetapi sekarang sedemikian beraninya Petrus memberitakan nama Yesus. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka. Setelah Petrus berkhotbah dari perjanjian lama tentang nubuatan Nabi Yoel dan juga tentang Tuhan Yesus, bagaimana orang Yahudi telah membunuh dia dengan cara menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan bagaimana Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, maka orang-orang Yahudi yang mendengar itu mereka menjadi terharu, saudara. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39, Petrus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, ketika orang Yahudi mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Di ayat 38, Petrus menjawab, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara, bahwa orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia, dikatakan firman Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Tetapi
Petrus dengan kuasa Roh Kudus mengatakan, bertobatlah. Karena kesalehan manusia di mata Tuhan adalah seperti kain lapuk, saudara. Dan kuasa Roh Kudus penuh atas Petrus. Dan dia berkata, bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji apa saudara yang dimaksud oleh Petrus? Yaitu janji untuk menerima karunia Roh Kudus. Kalau kita saat ini diukur dari awal pertama kali Petrus mengatakan 2000 tahun yang lalu tentang bertobatlah, tentang janji kita mendapat karunia Roh Kudus, rentang 2000 tahun, kita adalah termasuk orang-orang yang masih jauh dari waktu itu, saudara. Dan saudara, hari ini Roh Kudus itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita, saudara. Biarlah hari ini kita rindu, kita mau menerima karunia Roh Kudus itu, saudara. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Karena ketika saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka kehidupan kekristenan kita tidak akan biasa-biasa lagi. Untuk menggenapi amanat agung, kita memerlukan seluruh persenjataan rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita memerlukan Roh Kudus. Biarkan dia mengalir dari diri kita, sehingga kesaksian kita akan lebih efektif dan lebih banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ada 9 karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan bagi tubuh Kristus. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Saya tidak akan membahas satu persatu, saudara, karena waktu. Ya, tapi saya akan membacakan 9 karunia itu agar kita tahu, saudara, dan kita dapat menangkapnya. Yang pertama adalah perkataan hikmat. Yang kedua, perkataan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kesembilan, menafsirkan bahasa roh. Masing-masing karunia Roh Kudus itu merupakan kemampuan khusus supra-alami. Dan di setiap gereja tidak semua orang memperoleh karunia-karunia tersebut. Setiap orang percaya harus memiliki sekurang-kurangnya satu karunia. Tetapi masing-masing karunia itu diberikan terbatas, saudara. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun dapat berkata bahwa dirinya memiliki semua karunia itu. Jadi saudara, sekurang-kurangnya setiap orang percaya, saudara dan saya, harus memiliki satu karunia itu. Biarlah kita minta kepada Tuhan, agar Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita, dan kita dapat diberikan satu karunia untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara. Karena karunia-karunia itu mencerminkan persenjataan rohani Kristus yang sekarang dibagikan oleh Roh Kudus kepada seluruh tubuh Kristus, termasuk saya dan saudara. Dan juga mencerminkan fungsi-fungsi khusus yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Jadi saya katakan sekali lagi, saudara, jikalau saudara mau menerima karunia Roh Kudus, hanya satu cara, bertobat. Saya percaya saudara yang mengikuti, menyaksikan ibadah online hari ini, saudara sudah dibaptis melalui SPK, saudara. Bahkan dulu waktu SPK mungkin saudara juga sudah bertobat. Tetapi masalahnya, saudara, bertobat tidak cukup hanya sekali. Kalau baptisan air, saudara dalam seumur hidupmu sekali saja dibaptis. Tetapi bertobat harus dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus. Karena apa, saudara? Karena mungkin dalam hati kita atau dalam diri kita, dalam hidup kita, ada pikiran perasaan kita atau ada tindakan kita yang mungkin mendukakan hati Tuhan.
Kita mungkin melakukan dosa bahkan tanpa sadar mungkin, saudara. Oleh karena itu kita harus bertobat setiap hari, saudara. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan saya akan satu dosa yang dapat menghalangi kita bukan saja untuk menerima karunia Roh Kudus, tetapi juga dapat menghalangi berkat-berkat Tuhan terjadi atas hidup kita, saudara. Saudara mau tahu? Kita akan baca di dalam Bilangan 11 ayat pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan, saudara. Bangsa Israel, bangsa yang sudah dituntun oleh Tuhan. Siang hari melalui tiang awan dan malam hari melalui tiang api. Yang sudah dijanjikan oleh Tuhan akan dibawa ke tanah Kanaan. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham 400 tahun lebih yang lalu. Dan mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah menyeberang Laut Merah. Dan mereka sampai di Gunung Sinai. Dan ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, saudara, dikatakan bahwa bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Mungkin secara manusia kita pun kalau melihat atau membaca apa yang terjadi, mungkin kita bisa memaklumi, saudara. Orang-orang yang walaupun dalam perbudakan, tetapi mereka bisa makan ikan, makan daging, makan sayuran dan lain sebagainya. Tetapi pada saat di padang gurun, mereka cuma makan mana setiap hari. Roti dari sorga. Yang bentuknya seperti ketumbar, ditumbuk, dipanggang, dan dimakan setiap hari. Mungkin saja bosan, saudara. Dan itu yang membuat mereka bersungut-sungut. Meminta daging kepada Tuhan. Saudara, bukankah hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita saat ini? Di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan akan selesai. Membuat anak-anak Tuhan terkena imbasnya. Mungkin juga termasuk keluarga kita, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak tahan dengan situasi yang dihadapi. Ada orang-orang Kristen yang seperti bangsa Israel. Mulai berteriak dan bahkan mulai bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka, saudara. Mungkin mereka berkata, kami perlu makan. Kami nggak punya makan di rumah. Anak-anak kami kelaparan. Nggak cukup cuma dengar firman aja. Iman, iman, iman. Teori lah itu mah. Kami perlu makan sekarang. Udahlah, nggak usah ngomongin firman. Pusing, nggak concern saya. Dan mungkin mereka mulai menyalahkan gereja. Karena gereja dianggap tidak membantu, saudara. Saudara, kalau saudara mengikuti ibadah online setiap minggu, di dalam pengumuman selalu ada penerimaan, dana tanggap COVID dan pengeluaran, saudara. Kita lihat dana yang dikeluarkan gereja untuk jemaat Tuhan, untuk tubuh Kristus, untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Begitu besarnya, saudara. Kalau kita lihat, defisitnya cukup besar angkanya. Tetapi mungkin yang dilakukan gereja melalui PA, PKS, kepada anggota-anggota Komsel. Mungkin saja ada 1, 2, 3 orang yang mungkin saja terlewat, saudara. Dan hal itu yang mungkin membuat mereka menganggap bahwa gereja tidak membantu. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Mulai menyalahkan gereja, menyalahkan pemerintah, dan akhirnya menyalahkan Tuhan, saudara. Dosa bersungut-sungut menyebabkan bangsa Israel berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun, saudara. Sampai mereka mati yang usianya di atas 20 tahun. Saya rindu saudara dan saya tidak mengalami kondisi seperti bangsa Israel. Berputar-putar di dalam masalah yang sama, saudara. Tuhan mau, saudara, kita mulai melihat jauh ke depan. Tuhan sedang menyiapkan rencana yang indah bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara, bertobatlah dari semua dosa yang mungkin kita lakukan, baik sadar ataupun tidak sadar. Termasuk dosa persungutan. Tinggalkan dosa persungutan, saudara.
mengeluh, khawatir, kecewa. Tinggalkan. Mungkin saudara berkata, ya saya mau meninggalkan tapi bagaimana caranya? Kami memang mengalami kesulitan saat ini. Bagaimana kami nggak mengeluh, Pak? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat lepas dari dosa persungutan? Jawabannya ada dalam Roma 12 ayat 12. Dikatakan begini saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Tuhan meminta kepada kita untuk bersukacita dalam pengharapan. Satu-satunya yang ada di dalam dunia ini pada saat keadaan begitu sulitnya adalah harapan saudara. Dan Tuhan minta kita bersukacita. Bagaimana mungkin kita dapat bersukacita di dalam keadaan sulit ini? Ya, bagi manusia tidak mungkin, saudara. Tetapi bagi Tuhan, itu yang Dia mau, saudara. Dan seringkali perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan, dengan apa yang dikatakan oleh dunia itu memang bertolak belakang, saudara. Banyak yang gak cocok. Pada saat orang lain bersalah kepada kita harus maafkan dia. Bahkan kita harus ampuni dia. Padahal dia yang salah loh. Tapi kita yang mengampuni dia. Banyak hal yang tidak cocok saudara. Tetapi pada saat saudara lakukan, saudara bersukacita dalam pengharapan. Wow. Yang selanjutnya, sabarlah dalam kesesakan. Dalam kesesakan seperti ini, orang udah begitu sulit. Saya dengar ada banyak pengusaha-pengusaha, ada orang-orang yang berdagang yang omsetnya berturun drastis. Cuman berapa persen? Turun 90-an%. Demikian pula terjadi dengan kehidupan kami, keluarga kami, saudara. Istri saya seorang guru musik yang mempunyai murid puluhan orang. Tetapi hanya sekarang tinggal beberapa. Tetapi kami harus sabar dan dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saya bersyukur saudara, di satu sisi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bagi saya pribadi seperti mimpi buruk saudara. Saya tidak bisa kemana-mana, harus bekerja di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah. Tetapi di satu sisi yang lain, saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saya dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak dapat membangun mesbah keluarga setiap hari. Anak saya yang kuliah di tempat lain dapat tinggal di rumah. Dan bersama-sama kami bangun mesbah, kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membahas firman Tuhan. Pasti saudara pun lakukan hal yang sama, bukan? Biarlah kita terus bertekun di dalam doa-doa kita, saudara. Ayat yang terakhir dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setelah kita melakukan semuanya, Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu apa saudara? Segala hal itu adalah semua hal. Semua hal itu adalah segala hal. Jadi mengucap syukur di dalam baik kita dalam keadaan senang. Atau kita dalam keadaan susah. Kita dalam keadaan bergembira, banyak uang. Atau pada saat kita nggak punya uang, saudara. Mungkin di tabungan saudara cuman ada 50.000. Di tabungan saya cuman ada 50.000. Tetapi firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab apa saudara? Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bagi kita semua. Dan saya percaya pada saat kita melakukan firman Tuhan, kita mengucap syukur. Di dalam kesulitan kita, Allah akan melakukan sesuatu bagi hidupmu dan bagi hidup saya. Saudara di rumah, jika pada pagi hari ini, saudara merasa bahwa firman yang saudara dengar hari ini adalah untukmu,
Saudara jangan malu untuk mengakui di hadapan Tuhan. Minta Tuhan mengampuni untuk dosa persungutan yang mungkin tanpa sadar sudah engkau lakukan. Saudara yang mungkin hari ini merasa tidak puas dengan hidupmu, yang merasa tidak puas dengan keadaanmu, dan engkau mulai stres, engkau depresi, dan mulai putus asa. Mari akui keberadaanmu di hadapan Tuhan. Dia mengerti akan hidupmu. Kuncinya hanya datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Jangan mencari jawaban ke tempat lain. Jangan berharap kepada siapapun. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan hanya Tuhan di dalam hidupmu. Dia mau kita terus menatap ke depan, kepada tuaian di sekeliling kita, saudara. Dan bukan hanya kepada masalah kita saja. Lihat kesempatan yang ada. Kita percaya ada loncatan-loncatan yang terjadi setelah kita melewati pandemi COVID-19 ini. Saudara, mari saya mengajak saudara yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah bertobat, akui di hadapan Tuhan. Saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus, taruh tanganmu di dada. Saudara yang ingin lepas dari dosa persungutan, mari taruh juga tanganmu di dada, saudara. Nanti saya akan berdoa untuk saudara. Mari sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian. Penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru, dengan urapan baru. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku. Haleluya. Sungguh seperti rusa yang rindu sungai yang berair, Tuhan. Jiwa kami rindu akan Engkau. Jiwa kami rindu akan Roh Kudus-Mu yang dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini, Bapa,
Kau yang melihat di rumah-rumah tangan-tangan yang ditaruh di dada umat-Mu Tuhan. Kau yang menjawab apa yang menjadi keluh kesah mereka. Atau mereka haus dan rindu akan Roh Kudus-Mu. Biarlah itu terjadi di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini juga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami. Buat Roh Kudus-Mu yang memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh jiwa dan roh kami dikuatkan oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus hidup di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu mentaati firman-Mu. Kami rindu di dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Kami terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua saudara. Haleluya. Amin.